Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reisa Andini Tanjung dengan NPM 2309082. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perencanaan atau Planning dalam Artificial Intelligence. Mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang. Perencanaan adalah salah satu komponen kunci dalam kecerdasan buatan AI yang berfokus pada bagaimana sistem AI dapat merancang dan melaksanakan serangkaian tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Teknik perencanaan dalam AI melibatkan proses identifikasi tujuan, pembuatan rencana, dan eksekusi langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Secara umum, teknik perencanaan dalam AI dapat dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk perencanaan berbasis model, perencanaan berbasis kasus, perencanaan dinamis, dan perencanaan terdistribusi. Perencanaan berbasis model melibatkan penggunaan model formal dari lingkungan untuk menyusun rencana seperti yang dilakukan dengan metode STRIPS dan PDDL. Teknik-teknik ini memiliki aplikasi yang luas dan berdampak signifikan di berbagai bidang. Pembahasan kedua dari bab 1 pendahuluan yaitu rumusan masalah. 1. Bagaimana definisi dan konsep teknik perencanaan dalam kecerdasan buatan? 2. Apa saja jenis-jenis teknik perencanaan dalam kecerdasan buatan? 3. Bagaimana memilih teknik perencanaan yang tepat untuk suatu masalah tertentu dalam kecerdasan buatan? 4. Bagaimana implementasi dan aplikasi dari salah satu teknik perencanaan yang telah dipilih dalam kecerdasan buatan? Pembahasan terakhir dari bab 1 pendahuluan yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang teknik perencanaan dalam kecerdasan buatan AI dengan menguraikan definisi dan konsep dasar perencanaan, serta berbagai jenis teknik yang digunakan seperti perencanaan berbasis model, berbasis model, berbasis kasus, dinamis, dan terdistribusi. Bab 2 pembahasan. Yang pertama yaitu definisi dan konsep teknik perencanaan AI. Teknik perencanaan dalam kecerdasan buatan AI merupakan salah satu bidang penting yang fokus pada pengembangan metode dan algoritma untuk merancang serangkaian tindakan yang akan membawa sistem AI mencapai tujuan yang diinginkan dalam lingkungan yang kompleks dan seringkali berubah-ubah. Perencanaan AI melibatkan identifikasi tujuan, perancangan urutan tindakan, dan eksekusi rencana tersebut dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan batasan yang ada. Dalam teknik perencanaan, langkah pertama adalah menentukan tujuan yang jelas dan spesifik. Tujuan harus terukur dan realistis. Setelah tujuan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana yang melibatkan perencanaan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Perencanaan berbasis model adalah salah satu teknik utama yang sering digunakan dalam AI. Teknik ini melibatkan penggunaan model formal dan domain. Teknik ini melibatkan penggunaan model formal dari domain masalah untuk merancang rencana. Contoh teknik ini termasuk metode STRIPS atau Stanford Research Institute Problem Solver dan PDDL yaitu Planning Domain Definition Language. Strip mendefinisikan aksi dan kondisi dalam format yang dapat diproses oleh komputer, memungkinkan sistem AI untuk merancang rencana secara otomatis. PDL di sisi lain menyediakan format standar untuk mendefinisikan domain dan masalah perencanaan, memudahkan interoperabilitas antara sistem dan penelitian. Selain perencanaan berbasis model, teknik perencanaan berbasis kasus juga merupakan pendekatan yang signifikan. Teknik ini memanfaatkan pengalaman masa lalu dengan mencari dan menyesuaikan rencana yang sudah ada berdasarkan situasi yang mirip dengan masalah saat ini.
Perencanaan berbasis kasus memungkinkan sistem AI untuk belajar dari pengalaman sebelumnya dan menerapkan pengetahuan tersebut pada masalah baru. Perencanaan dinamis adalah teknik lain yang penting dalam perencanaan AI, dirancang untuk menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam lingkungan. Teknik ini memungkinkan sistem untuk memperbarui rencana secara real-time berdasarkan informasi baru yang muncul. Perencanaan terdistribusi merupakan teknik yang mengelola koordinasi dan kolaborasi antara beberapa agen dalam sistem multi-agent. Teknik ini memastikan bahwa berbagai agen dapat bekerja sama secara harmonis untuk mencapai tujuan bersama, menghadapi tantangan koordinasi dan komunikasi yang muncul dalam lingkungan multi-agent. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari presentasi teman saya tadi, di mana saya akan melanjutkan jenis-jenis algoritma. Nah, jenis-jenis algoritma itu ada juga algoritma perencanaan terdistribusi yang terbagi menjadi dua, Distributed Constraint Satisfaction Problems atau DCSP, dan yang keduanya ada Multi-Agent Planning atau MEF. Nah, jenis algoritma yang kelima itu ada algoritma perencanaan berbasis heuristik yang terbagi menjadi dua juga, yaitu assertion algorithm dan greedy best first search. Di sini saya memilih salah satu algoritma, yaitu yang saya pilih Dynamic Decision Networks atau DDNS. Dynamic Decision Networks ini adalah alat yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. DDNS ini menggabungkan aspek perencanaan dengan pengambilan keputusan, mengintegrasikan ketidakpastian yang ada di lingkungan serta perubahan yang terjadi seiring waktu. DDNS ini adalah bentuk lanjutan dari Bayesian Networks atau BN dan Markov Decision Process atau MDV yang memanfaatkan struktur graf untuk mempresentasikan dan mengelola ketidakpastian. Mereka ini dirancang untuk menangani masalah perencanaan di mana keputusan harus diambil secara berulang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. DDNS ini memungkinkan sistem untuk merencanakan keputusan optimal dengan memperhitungkan probabilitas hasil dan dampak dari keputusan berbeda. Nah, di sini ada juga arsitektur DDN. Yang pertama itu ada struktur graf. Struktur graf ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu DDNS, menggunakan struktur graf berbasis waktu yang menghubungkan variabel keputusan, keadaan, dan konsekuensi melalui node dan isi. Graf ini mencakup dua komponen utama. Komponen utamanya itu adalah node dan isi. Node ini mewakili variabel keputusan, keadaan, dan hasil keputusan. Sedangkan isi menghubungkan node untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dan ketergantungan probabilitas antara keputusan dan hasil. Nah, yang kedua itu ada model probabilistik. Di situ model probabilistik ini terbagi menjadi dua. Dia ada probabilistic translation model dan juga ada utility function. Nah, kalau dia probabilistic translation model ini adalah menggambarkan bagaimana keadaan lingkungan berubah seiring waktu sebagai hasil dari keputusan yang diambil. Model ini memperhitungkan transisi probabilistik antara keadaan dan dampaknya terhadap keputusan yang akan datang. Sedangkan utility function ini mewakili nilai atau imbalan dari setiap kemungkinan hasil, membantu dalam mengevaluasi keputusan berdasarkan manfaat yang diharapkan. Nah, ada juga dia pengambilan keputusan dinamis. Pengambilan keputusan dinamis ini yaitu decision policy. Dia di sini strategi yang menentukan tindakan optimal pada setiap langkah berdasarkan keadaan saat ini dan informasi yang tersedia. Nah, DDNS perencanaan dinamis dengan merumuskan kebijakan keputusan yang dapat berubah seiring dengan perubahan dalam lingkungan dan pengetahuan. Ada juga yang keempat yaitu perhitungan dan inferensi. Perhitungan dan inferensi ini terbagi menjadi dua. Ada belief update dan juga optimization algorithms. Apa sih itu belief update?
Nah, balance update ini adalah saat informasi baru tersedia, DDNS melakukan perbaruan pada keyakinan beliefs-nya tentang keadaan dan probabilitas hasil, mengintegrasikan data baru untuk memodifikasi strategi keputusan. Ada juga optimization algorithms, yaitu digunakan untuk mencari solusinya, mencari solusi optimal dalam graf keputusan, termasuk algoritma seperti dynamic programming yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah keputusan yang kompleks. Nah, di sini ada juga dia keuntungan dan kelemahannya. Keuntungannya itu fleksibilitas, perencanaan optimal. Fleksibilitas ini DDNS yang dapat beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian membuatnya ideal untuk situasi yang dinamis. Sedangkan perencanaan optimal memungkinkan perencanaan yang mempertimbangkan probabilitas dan risiko, mengoptimalkan keputusan di berbagai kondisi. Nah, kelemahannya itu yaitu kompleksitas komputasi dan juga modeling challenges. Kompleksitas komputasi ini memerlukan komputasi yang intensif, terutama dalam graf yang besar dan kompleks. Sedangkan modeling challenges ini membutuhkan model probabilistik yang akurat dan lengkap yang bisa sulit diperoleh dalam beberapa aplikasi. Nah, selanjutnya selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ike Putri Ramadhani dengan NPM 23091001. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. 5. A. Search Algorithm. A adalah algoritma pencarian yang menggunakan heuristik untuk menemukan jalur terbaik dari kondisi awal ke kondisi tujuan. A menggabungkan biaya dari langkah-langkah yang sudah diambil dengan estimasi biaya yang tersisa untuk mencapai tujuan. Membuatnya efektif dalam merencanakan jalur optimal di ruangan keadaan besar. A banyak digunakan dalam aplikasi seperti perencanaan jalur robot dan permainan komputer, di mana pencarian jalur yang efisien dan optimal sangat penting. Greedy Burst First Search. Algoritma ini menggunakan heuristik untuk memilih langkah-langkah yang tampaknya paling menjanjikan untuk mencapai tujuan dengan biaya terendah. Meskipun lebih sederhana dibandingkan A, Greedy Burst versus lebih cepat tetapi tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Algoritma ini sering digunakan dalam situasi di mana kecepatan pencarian lebih penting daripada optimalitas hasil. 2.3. Memilih salah satu algoritma Dynamic Decision Network atau DDNS. Dynamic Decision Networks atau DDNS adalah alat yang kuat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di lingkungan yang dinamis dan tidak pasti. DDNS menggabungkan aspek perencanaan dengan pengambilan keputusan, mengintegrasikan ketidakpastian yang ada di lingkungan, serta perubahan yang terjadi seiring waktu. Ini dilakukan melalui struktur graf yang memodelkan probabilitas dan konsekuensi dari berbagai keputusan yang diambil. DDNS adalah bentuk tujuan dari Bayesian Networks atau BN dan Markov Decision Process atau MDP yang memanfaatkan struktur graf untuk mempresentasikan dan mengelola ketidakpastian. Mereka dirancang untuk menangani masalah perencanaan di mana keputusan harus diambil secara berulang seiring dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan. DDNS memungkinkan sistem untuk merencanakan keputusan optimal dengan memperhitungkan probabilitas hasil dan dampak dari keputusan yang berbeda. Arsitektur DDN. 1. Struktur graf. DDNS menggunakan struktur graf berbasis waktu yang menghubungkan variabel keputusan, keadaan, dan konsekuensi melalui node dan edge. Graf ini mencakup dua komponen utama. Itu yang pertama, node.
mewakili variabel keputusan, keadaan, dan hasil dari keputusan. Setiap node dalam graf memiliki distribusi probabilitas yang menggambarkan ketidakpastian dan efek dari variabel tersebut. Yang kedua, edge. Menghubungkan node untuk menunjukkan hubungan sebab akibat dan ketergantungan probabilistik antara keputusan dan hasil. Dua, model probabilistik. Yang pertama, probabilistik transition model. Menggambarkan bagaimana keadaan lingkungan berubah seiring waktu sebagai hasil dari beberapa keputusan yang diambil model. Model ini memperhitungkan transisi probabilistik antara keadaan dan dampaknya terhadap keputusan yang akan datang. Kedua, utility functions mewakili nilai atau imbalan dari setiap kemungkinan hasil, membantu dalam mengevaluasi keputusan berdasarkan manfaat yang diharapkan. Tiga, mengambil keputusan dinamis. Decision policy, strategi yang menentukan tindakan optimal pada setiap langkah berdasarkan keadaan setiap saat ini dan informasi yang tersedia. Di DNS, kemungkinan perencanaan dinamis dengan memutuskan kebijaksanaan keputusan yang dapat berubah seiring dengan perubahan dalam lingkungan dan pengetahuan. 4. Perhitungan dan inferensi. Sama belief update. Saat informasi baru tersedia, di DNS melakukan pembaruan pada keyakinan belief tentang keadaan dan probabilitas hasil, mengintegrasikan data baru untuk memodifikasi strategi keputusan. Yang kedua, optimization algoritma. Digunakan untuk mencari solusi optimal dalam graf keputusan termasuk algoritma seperti dynamic programming yang dapat diterapkan untuk memecahkan masalah keputusan yang kompleks. Keuntungan dan kelemahan. Yang pertama, keuntungan. Fleksibilitas. Di DNS dapat beradaptasi dengan perubahan dan ketidakpastian, membuatnya ideal untuk situasi yang dinamis. Kedua, perencanaan optimal. Memungkinkan perencanaan yang mempertimbangkan probabilitas dan risiko, mengoptimalkan keputusan di berbagai kondisi. Kelemahan. Pertama, kompleksitas komputasi. Memerlukan komputasi yang intensif, terutama dalam graf yang besar dan kompleks. Kedua, modeling challenge. Membutuhkan model probabilistik yang kuat atau lengkap, yang bisa sulit diperoleh dalam beberapa aplikasi. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Tri Imelda Tola dengan NPM 230910169. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Di sini, di dalam slide yang ke-15, pengaplikasian dari salah satu algoritma perencanaan atau Dynamic Decision Network atau DDNS adalah alat yang canggih dalam perencanaan dan pengambilan keputusan yang melibatkan ketidakpastian dan dinamika. Pengaplikasian dinamika tersebut di salah satu robotika dan kendaraan otonom. Navigasi dan penghindaran rintangan DDNS digunakan untuk perencanaan jalur pada robot otonom atau kendaraan otonom dengan mempertimbangkan ketidakpastian, seperti posisi objek yang tidak diketahui atau perubahan lingkungan. Misalnya kendaraan otonom yang mengemudikan diri di jalanan dapat menggunakan DDNS. Selanjutnya adalah perencanaan misi. Perencanaan misi adalah DDNS membantu dalam merencanakan dan melaksanakan misi kompleks. Contohnya adalah robot penyelamat yang beroperasi dalam bencana alam dapat menggunakan DDNS untuk merencanakan jalur penyelamatan dan keputusan dalam situasi yang berubah-ubah, seperti reruntuhan bangunan atau korban yang tidak dapat diprediksi. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan kesehatan dan pengobatan.
Di salah satunya adalah diagnosa dan penentuan terapi. Contoh kasusnya yaitu adalah dalam pengobatan kanker, DDNS tersebut dapat membantu dokter dalam merencanakan terapi yang optimal dengan mempertimbangkan hasil tes medis, respons pasien terhadap pengobatan sebelumnya, dan efek samping dari potensial. Selanjutnya adalah perencanaan sumber daya rumah sakit. Contoh kasusnya adalah dalam situasi pandemi yang kemarin, DDNS dapat membantu rumah sakit dalam merencanakan kapasitas tempat tidur dan alokasi tenaga medis. Selanjutnya adalah manajemen risiko keuangan. Salah satunya adalah perencanaan portofolio investasi. Contohnya adalah dapat membantu dalam merencanakan portofolio investasi saham dengan mempertimbangkan risiko volatilitas pusat dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya dan operasi, diantaranya distribusi energi. Contohnya adalah untuk merencanakan distribusi energi dari berbagai sumber seperti solar, angin, dan pembangkit listrik konvensional untuk membantu permintaan dengan efisiensi maksimal. Selanjutnya adalah manufaktur dan produksi. Contohnya adalah pabrik mobil dapat menggunakan DDNS untuk merencanakan lini produksi dan mengelola inventaris suku cadang. Selanjutnya adalah sistem transportasi dan logistik. Salah satunya adalah perencanaan rute dan jadwal transportasi yang digunakan di kota besar dapat menggunakan DDNS untuk merencanakan jadwal dan rute bus. Selanjutnya adalah manajemen rantai pasokan. Contoh kasusnya yaitu dapat digunakan untuk merencanakan pengiriman barang dan mengelola persediaan di gudang. Selanjutnya adalah manajemen krisis dan respon darurat. Contoh kasusnya itu terdapat dalam bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. DDNS dapat membantu dalam merencanakan distribusi bantuan, penempatan inti penyelamat, dan koordinasi dengan lembaga lain. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.